mempertimbangkan karena ini sudah Akhirnya ini loh yang ditunggu-tunggu orang seperti saya yang selama ini mendukung Pak Jokowi. Kami menunggu ketegasan seorang Joko Widodo untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Supaya apa? Supaya negeri ini nggak gaduh cuma untuk menanggapi manusia-manusia koclok, manusia-manusia pekok yang selama ini selalu menggoreng-goreng tentang isu ijazah palsu. Sebetulnya bukan mereka ini bodoh ya, bukan mereka ini tidak tahu kalau jelas-jelas ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya tapi karena tuntutan perut, mungkin mereka dibayar, mungkin daripada mereka tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya manusia-manusia pemalas ini, manusia-manusia pengangguran ini memilih untuk menjadi kroco-kroco cecurutnya para bohir yang selama ini tidak suka dengan Pak Jokowi. Ya mungkin karena kepentingan mereka banyak yang tidak terakomodasi karena kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Makanya dendam mereka itu tidak ada habis-habisnya. Pak Jokowi dari mulai mau mencalonkan diri sampai Pak Jokowi sudah purna tugas pun isu ini masih digoreng. Ibaratnya sampah ini didaur ulang terus-menerus oleh manusia-manusia koclok, manusia-manusia sakit hati, manusia-manusia sakit mental yang terus-menerus membuat gaduh negeri ini. Karena ternyata silent is golden tidak berlaku di kasus ini, makanya saya gembira sekali ketika Pak Jokowi mengambil keputusan untuk mempertimbangkan membawa kasus ini ke ranah hukum. Dan kemarin tanggal 16 April terjadi juga para cecurut ini yang kelas curut-curut ini, kelas kroco-kroco ini menyambangi kediaman Pak Jokowi dengan beberapa ekor pengikutnya, itu menuntut supaya Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Dan bagus sekali langkah Pak Jokowi karena mereka ini tidak mempunyai kapasitas apa-apa. Makanya Pak Jokowi ingin menunjukkannya bila diperintahkan oleh pengadilan. Dan ini terjadi nanti kalau kasus ini dibawa ke ranah hukum. Begitu. Dan yang saya pikir ya kak, ya bodohnya ini loh, kaum emak-emak, kaum lansia, kaum jompo ini kok ya mau-maunya gitu loh. Disuruh teriak-teriak, disuruh berkelompok untuk menyambangi kediaman Pak Jokowi cuma untuk meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Sedangkan provokatornya, biang keroknya, dedengkotnya, tidak ada satupun yang muncul batang hidungnya. Seperti Ngamin Rois itu nggak ada. Mungkin encoknya lagi kambuh atau asmanya lagi kumat, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas sehari sebelumnya yang namanya Roy Panci, si provokator kampungan norak ini bilang kepada wartawan kalau dia ada acara di Jakarta yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian si Egy Sujana katanya ada kendala di perjalanan. Pokoknya ada saja alasan mereka. Ya mungkin aslinya orang-orang provokator seperti ini cuma gede dibacot doang. Nyalinya itu cuma seupil. Yang dimajukan ya cuma kroco-kroco barisan nasi bungkus dan uang 50.000 itu. Kalau mereka itu maunya itu di belakang layar. Setelah memprovokasi, setelah menghasut, mereka sembunyi, lari. Yang disuruh maju itu ya cuma kroco-kroconya itu, curut-curutnya itu. Jadi kita tunggu saja ya. Pasti akan seru ini. Seru ini karena apa, sudah banyak pengacara yang siap untuk menjadi pengacaranya Pak Jokowi, menuntut hal ini ya. Sebagai masyarakat saya juga seneng kok, soalnya sudah jenuh saya, jenuh. Masa dari dulu, dari tahun berapa itu yang diublek-ublek, yang dikulik-kulik cuma ijazah palsu, cuma ODGJ yang percaya kalau ijazah Pak Jokowi palsu, itu kata saya. Kalau menurut saya cuma ODGJ yang percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sudah tahu yang namanya Bambang Tri saja, Gus Nur barang itu sudah masuk ke sel kebui ya, karena tetangganya si Bambang Tri aja bilang kalau orang ini kurang 1 sendok, kurang 1 on. Kok ya bisa-bisanya banyak yang percaya itu loh. Apa enggak, kalau nanti tak katain sakit mental ODGJ enggak mau. Tapi buktinya kan begitu. Sekarang mereka itu seperti apa ya? Tidak percaya dengan kompetensi dari KPU. Padahal Pak Jokowi ini kan sudah 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali presiden. Ya masa
pakai ijazah palsu, kenapa baru sekarang kalian utak-utik, kalian kulak-kulik masalah itu. Bahkan yang lucunya ya, beberapa hari yang lalu saya lihat di YouTube ada berita katanya sekarang tidak hanya ijazah palsu Pak Jokowi yang tingkat perguruan tinggi, SD, SMP, SMA pun diragukan. Kan aneh. Manusia-manusia koclok seperti ini kok ya ada gitu loh di bumi Indonesia ini. Heran saya. Kok enggak sekalian saja pautnya di mana, TK-nya di mana mereka urus gitu loh. Belum lagi isu-isu yang diangkat para dedengkotnya itu soal matahari kembar, dah semua matahari kembar. Di mana-mana yang namanya matahari ya cuma satu, ndak ada kembarannya. Kalau sekarang ada Pak Jokowi di belakang Pak Prabowo ya itu cuma memberikan masukan dan support, bukan berarti mataharinya ada dua, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Karena yang sekarang pemimpinnya Pak Prabowo ya mataharinya Pak Prabowo gitu loh. Ndak usah kalian itu berusaha memisahkan Pak Jokowi, makanya melempar isu soal matahari kembar itu si tulang lunak Mardhani itu katanya di dalam pemerintahan, tapi kok ya masih masih nyinyir juga. Kan PKS sudah masuk ikut koalisi, tolong itu si Mardhani itu dikasih 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 peringatan atau apa itu biar bisa menutup mulutnya itu, jangan malah menambah gaduh negeri ini gitu loh. Udah gitu aja, sebetulnya saya ini sudah males ya bikin bikin konten soal politik ya, karena saya ingin damai sejahtera gitu loh, menikmati kemenangan Pak Prabowo kemarin atas usaha kita semua para pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi lama-lama kok gemes juga saya lihat manusia-manusia koclok ini masih ada saja. Kita tunggu ya gebrakan selanjutnya, semoga manusia-manusia ini cepat dikerangkeng biar ada efek jerah. Oke, salam waras.